Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Di dalam perenungan hari ini, ketika kita belajar di dalam kitab Wahyu, secara khusus pembacaan kita di dalam pasal 5 dan pasal yang ke-6. Saya fokuskan di dalam pasal yang ke-5, ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan demikian. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar tentang kitab yang dimeterai dan anak domba. Di dalam bagian ini kita boleh sungguh bersyukur. Di pusat alam semesta, Allah sedang duduk di tahtanya untuk memerintah segala yang telah diciptakan Allah. Walaupun bumi dipenuhi dengan kekacauan dan huru-hara, bencana alam, banjir, dan gempa bumi, penderitaan manusia oleh karena kelaparan dan penyakit, perang dan konflik. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah tetap yang berkuasa. Allah memberi makan kepada burung-burung di udara dan menumbuhkan bunga bakung di padang, seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 26, 28 dan 29. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Allah. Jika Allah mempedulikan ciptaannya yang agung, kita harus percaya betapa lebih lagi Ia mempedulikan kita sebagai umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 4 menggambarkan Allah dan tahtanya di surga. Pasal berikutnya, pasal 5 melukiskan tentang anak domba yang dikenal di dalam kitab perjanjian lama sebagai singa dari Yehuda dan tunas Daud. Di dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10, serta kita bisa bandingkan di dalam Yesaya 11 ayat 1 dan 10. Allah yaitu anak domba yang telah disembelih di salib Kalvari untuk menebus kita umatnya dari dosa-dosa dan kesalahan. Sebagai juru bicara Allah, Ia diutus untuk menyatakan firman-Nya. Yohanes 3 ayat 31 sampai 34. Ia telah menggenapi tugas imamatnya untuk menebus orang-orang kudus dan tugas kenabiannya untuk mengajar mereka tentang wahyu Allah. Ia sebagai pemenang, ia memenuhi tugas rahajaninya. Kalau kita lihat di dalam kaitan pasal 4 dan pasal 5 ini, Dia yang duduk di atas tahta, keempat makhluk hidup, ke-24 tua-tua jatuh dan menyembah, layak segala ciptaannya memuji Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak domba yaitu Yesus Kristus mengambil tempat di pusat dari segala ketetapan Allah, karena Ia layak dan sanggup untuk memecahkan meterai itu dan membuka gulungan kitabnya. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi lepas dari anak domba, karena baik penciptaan dan penebusan dimulai dan diakhiri olehnya. Dan terakhir, kata anak domba, kita boleh sungguh-sungguh bahwa ini merupakan sesuatu perkataan yaitu secara simbolik, dan kita boleh meyakini bahwa Dia yang sudah menang itu, Dia yang sekarang duduk di tahta, bahwa Dia yang juga berkuasa membuka setiap meterai-meterai dari kitab itu, layak untuk menerima pujian. Dan Yesus adalah anak domba Allah itu yang sudah memenangkan saudara dan saya dari tiap suku, bangsa dan bahasa, serta kaum dan bangsa. Apa yang menjadi respon kita? Biarlah ketika kita menyadari bahwa Allah di dalam karya Kristus Yesus, anak domba itu, Allah itu adalah membangun sebuah kerajaan, menjadikan kita imamat-imamat yang rajani, dan kita boleh bersama-sama kelak memerintah dengan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Mari kita akan terus dengan hati yang bersyukur menyembah Dia, melayani Dia, mengasihi Dia sampai seumur hidup kita. Amin. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau telah memenangkan kami.
biarlah hidup kami yang telah ditebus menjadi umat-Mu, menjadi imamat yang rajani, dengan setia mau belajar, mengasihi, dan melayani-Mu seumur hidup. Beri hati penyembahan, dan hidup kami adalah penyembahan seumur hidup. Dalam nama Yesus, amin.